مقداد زد. اوه. Halo teman-teman, kedatangan B-2 Amerika ke Iran pada saat-saat awal operasi Epic Fury hampir menjadi lonceng kematian bagi rezim negara itu. Bunker, pangkalan, dan lokasi peluncuran rudal langsung hancur. Amerika Serikat kini melangkah lebih jauh. Serangan B-2 yang bahkan lebih besar baru saja menghantam Iran, membuat pembom siluman Amerika menghancurkan beberapa target terbesar yang masih dimiliki Iran. Ini adalah kehancuran yang belum pernah dibayangkan oleh Iran dan masih akan berlanjut. Pembom siluman B-2 Spirit milik Amerika telah melanjutkan serangan awal mereka ke Iran dengan menjalankan misi yang lebih dalam ke dalam negeri itu. Mereka telah menghantam puluhan lokasi rudal balistik yang dibangun Iran, baik di bawah tanah maupun di pegunungan. Lokasi-lokasi tersebut dihujani bom penembus seberat 2.000 pon yang menghancurkan semua perlindungan yang mereka miliki dan membuka peluang untuk serangan lanjutan yang melumpuhkan kemampuan Iran meluncurkan rudal balistik. Strategi saturasi yang direncanakan, yang akan dibahas di video ini, sudah hancur sebelum dimulai. Semua ini terjadi karena B-2 dan penargetan mereka pada yang kini disebut kota-kota rudal Iran. Kota-kota ini sangat luas dan berada di jantung seluruh strategi Iran. El Pais melaporkan tentang hal ini pada 2 Maret dan mencatat bahwa Iran memiliki persediaan besar rudal balistik sebanyak 3.000 senjata pada tahun 2022, yang sangat mematikan meskipun masih ada pertanyaan tentang akurasinya. Bagi Amerika Serikat, menyingkirkan rudal balistik adalah kunci strategi di Iran. Untuk itu, AS perlu menyerang kota-kota rudal tersebut. Berkubur jauh di bawah tanah, kadang-kadang sedalam 500 meter atau lebih dari 1.640 kaki, kota-kota ini merupakan jaringan besar tempat Iran menyimpan rudal balistiknya dan peluncur yang dibutuhkan untuk menembakkannya ke musuh-musuhnya. Iran telah membuktikan bahwa kota-kota rudal ini berfungsi ketika mereka menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah setelah operasi Epic Fury Amerika. Namun, serangan kini melambat drastis karena ASS dan pembom fokus menghancurkan pintu masuk di kota rudal yang sebelumnya memungkinkan Iran cepat mengeluarkan peluncur, menembak, lalu menyembunyikannya. Strategi itu kurang efektif untuk Iran. AS dan Israel bisa merespon setiap peluncuran dalam hitungan menit, seperti yang akan Anda pelajari. Namun, bagi Amerika Serikat, kota-kota rudal itu adalah ancaman terbesar Iran, sekaligus salah satu kelemahan terburuknya. Menurut The Wall Street Journal, gelombang pembomaran berat yang dilancarkan Amerika Serikat ke kota-kota rudal tersembunyi ini, dasarnya mengubur rudal dan peluncur yang ada di dalamnya, sehingga menjadi hampir tidak berguna. Media tersebut mencatat bahwa Iran telah mengantisipasi serangan dengan menyebar peluncur dan rudal ke seluruh negeri, tetapi ini justru menghilangkan tujuan utama kota-kota rudal itu. Lucunya, hal serupa juga berlaku untuk B-2 yang menghancurkan kota-kota ini. Serangan terbaru Amerika Serikat membuat kota-kota rudal kehilangan pengaruh. Hasil dari misi B-2 Amerika terbaru adalah seluruh strategi Iran telah dilumpuhkan sebelum sempat dijalankan. Max Afterburner menjelaskan dalam liputannya tentang B-2, menyatakan bahwa ini benar-benar mencerminkan dominasi kekuatan udara B-2, misi jarak jauh, penetrasi siluman dan serangan presisi yang telah memangkas serangan rudal Iran sekitar 90%. Angka itu bukan asal-asalan. Kepala Komando Sentral Angkatan Udara Serikat, Laksamana Bragg Cooper, menyatakan hal tersebut pada 6 Maret, ketika ia melaporkan bahwa peluncuran rudal balistik Iran turun 90% dibandingkan hari pertama perang, dan pembom seberat 2.000 pon adalah alasannya. Apa yang berhasil dicapai oleh pembom-pembom ini adalah menghancurkan strategi saturasi rudal Iran yang menjadi inti dari seluruh doktrin militernya. Ada alasan mengapa Iran membangun persediaan sekitar 3.000 rudal balistik. Rencananya, siapapun lawan yang dihadapi, mereka selalu melepaskan gelombang demi gelombang rudal ini bersama drone untuk menghancurkan musuhnya. Namun yang terjadi justru kekuatan besar dari strategi rudal dan bom seperti ini kini berbalik menyerang Iran dengan B-2 milik Amerika yang menjadi inti dari segalanya. Mereka telah mencegah Iran membalas serangan. Menurut Afterburner, taktik Iran adalah saturasi, yaitu membanjiri rudal pencegat sebanyak mungkin. Rudal pencegat ditembakkan dari kapal perang dan pangkalan AS di Timur Tengah untuk mencegah rudal Iran mendarat dan merusak. Mereka sangat berharga dari sudut pandang manapun. Tetapi, penggunaan pembom oleh Amerika berarti Iran tidak bisa melakukan saturasi seperti yang mereka inginkan. Artinya, lebih sedikit rudal pencegat mahal digunakan
karena Iran harus memakai pendekatan yang lebih terbatas, yang akan kami bahas lebih lanjut jika Anda tetap bersama kami. Pusat Penelitian dan Pendidikan ALMA menyatakan bahwa tujuan strategis Iran sebelum serangan Amerika Serikat adalah membangun 8.000 rudal balistik. Media itu mengklaim hal ini akan memberi kemampuan saturasi target yang bisa membuat pertahanan Israel kewalahan dan dapat digunakan terhadap musuh lain yang menghadang Iran. Dengan B2, Amerika Serikat meluncurkan hujan bom penetrator yang menghancurkan seluruh area tersebut. Dalam 72 jam menjelang 6 Maret, pasukan pembom melakukan serangan ke 200 target jauh di dalam Iran, termasuk beberapa yang dekat dengan ibu kota, Tehran. Pasukan ini juga mencakup pembom lain selain B2. Tetap saja, B2 yang menjatuhkan bom penembus 2.000 pon ke peluncur rudal balistik Iran yang tertanam dalam dan dijaga ketat. Dengan kata lain, mereka telah melakukan jauh lebih banyak daripada sekedar meluncurkan serangan jarak jauh menggunakan amunisi standoff. Kemampuan siluman B2 memungkinkannya untuk mendekat langsung ke target yang diserang. Ini menjadi kunci penurunan besar kemampuan rudal Iran yang kini kita saksikan. Penurunan tersebut dimungkinkan oleh BLU-109, penetrator 2.000 pon yang telah disebutkan sebelumnya, dan menjadi senjata utama pembom serangan putaran kedua ini. Ada alasan bagus untuk itu, karena BLU-109 memberikan apa yang cukup dibutuhkan AS untuk mencapai tujuannya di Iran, sambil memungkinkan AS menyimpan ancaman yang lebih besar lagi sebagai cadangan yang bisa digunakan ketika waktunya tiba. De Gaulle membahas dasar bom ini, mencatat bahwa bom ini buatan Lockheed Martin dan memiliki daya ledak tinggi. Ledakan fragmentasinya memiliki casing paduan baja yang dirancang khusus untuk menembus target yang diperkuat, seperti bunker yang digunakan Iran untuk melindungi peluncur rudalnya. Kita tidak tahu berapa banyak bom seperti ini yang dimiliki Amerika Serikat, meskipun De Gaulle menyebut 600 telah dijual ke Uni Emirat Arab. Jika memang begitu, kita harus berasumsi bahwa Irak setelah mengumpulkan jauh lebih banyak bom seperti ini untuk dirinya sendiri, memberikan kemampuan pada B2 mereka untuk meluncurkan puluhan bom dalam satu serangan ke target. Secara khusus, B2 kemungkinan besar akan menggunakan varian hulu ledak BLU-109B, yang pada dasarnya adalah Mark 84 versi ramping dengan kemampuan penetrasi. B2 Amerika kemungkinan bisa menjatuhkan bom kuat ini dari jarak jauh karena hulu ledaknya pernah digunakan dengan bom berpandu GBU-31 serta bom berpandu laser GBU-24 dan GBU-27 di masa lalu. Jadi, AS memasukkan salah satu senjata paling serbaguna dalam hal kemampuan targeting ke dalam B2 mereka untuk serangan terbaru ini. Max Afterburner menjelaskan bahwa BLU-109 dalam GBU-31 bisa menembus tanah, batu, dan beton bertulang, biasanya hingga 4 hingga 6 kaki beton atau lebih dalam, jika hanya tanah sebelum sumbu tunda aktif. Saat sumbu tunda diaktifkan, 500 pon bahan peledak akan menghancurkan target serangan B2 Amerika dengan gelombang kejut besar yang meratakan segalanya di jalannya. Semua terowongan runtuh, bunker bawah tanah hilang, dan turut menghancurkan rudal dan peluncur yang ingin dimusnahkan oleh Amerika Serikat. Tapi tunggu, mungkin Anda berpikir, tadi Anda bilang beberapa kota rudal Iran bisa berada ribuan kaki di bawah tanah. Apa yang bisa dilakukan bom yang hanya menembus sebagiannya untuk menghentikan Iran memakai kota-kota ini? Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus, dan kita akan menjawabnya sebentar lagi. Sebelum membahas lebih lanjut, Anda sedang menonton Jejak Media. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Jadi, kunci keberhasilan BLU-109 terletak pada dua hal: target yang diserang oleh B2 Amerika dengan bom ini, dan cara penggunaannya. Dalam hal target, AS tidak mengharapkan bomnya menembus begitu dalam ke bawah tanah hingga bisa menghancurkan kota rudal. Yang terpenting untuk kota-kota bawah tanah, yang merupakan jaringan besar terowongan, adalah pintu masuk dan keluar. Rudal tidak dapat diluncurkan dari ribuan kaki di bawah tanah. Peluncur harus dibawa keluar ke tempat terbuka, bahkan jika itu berarti ada pintu yang dibangun di dalam gunung untuk mengirimkan muatannya.
Itulah yang diserang oleh Amerika Serikat dengan pembom. Pintu masuk dan keluar kota rudal, bukan kota itu sendiri. Setiap pintu masuk yang hancur membuat pasukan rudal Iran semakin terbatas pilihannya. Strategi peluncuran mereka pun jadi lebih beresiko, karena setiap peluncuran membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk menyerang pintu masuk lain. Namun, jika kamu menjatuhkan 100 senjata di satu lokasi, BLU-109 bisa digunakan untuk menembus dalam dan menghancurkan target paling keras. Artinya, B-2 Amerika dapat melangkah lebih jauh lagi. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan B-2 mampu membawa 40.000 pon muatan. Dalam kasus BLU-109, itu berarti 20 bom yang semuanya dapat dijatuhkan pada satu target, mungkin dalam beberapa kali serangan. Setiap gelombang bom menembus lebih dalam dari sebelumnya, agar ISR dapat menghantam target terkubur yang tak bisa dijangkau oleh satu bom saja. Itu belum termasuk bom lain yang bisa dijatuhkan oleh pesawat Amerika setelah bom penembus selesai. B-2 membuat lubang, dan pesawat pengebom lain dapat menghancurkan semua di dalam lubang itu. Sebenarnya Iran patut bersyukur bahwa AS dan B-2-nya saat ini hanya menjatuhkan BLU-109. Keadaannya bisa jauh lebih buruk, karena AS memiliki bom penembus bunker yang jauh lebih kuat. Salah satu bom penembus bunker dapat dirangkum dengan 3 kata. Penetrator amunisi masif, juga dikenal sebagai MOP. Bom penembus bunker ini 15 kali lebih besar dari BLU-109 dan bisa dimuat ke dalam B-2. Yayasan Pertahanan untuk Demokrasi mengatakan bahwa MOP dapat menembus sedalam 200 kaki dan meledakkan hulu ledak seberat 5.000 pon setelah mencapai targetnya. Artinya, daya ledaknya 10 kali lebih besar dari BLU-109. Seperti BLU-109, beberapa MOP bisa dijatuhkan pada satu target untuk penetrasi lebih dalam. Afterburner menyatakan bahwa Iran sudah sangat mengenal bom-bom kuat ini sejak Amerika Serikat menggunakannya pada fasilitas nuklir Iran musim panas 2025. Meski terdengar gila, Amerika Serikat seperti memberi tembakan peringatan dengan B-2 mereka saat ini. Ini benar-benar tembakan peringatan yang menghancurkan strategi rudal Iran. Namun Amerika Serikat bisa menyerang lebih keras dan masih memiliki kartu truf. Mari kita lanjutkan. Kita sudah membahas aksi B-2 dalam serangan terakhir, tetapi baru sedikit membahas pencapaian mereka. Apa yang telah dilakukan Amerika Serikat di sini? Dan ini selalu terjadi setiap kali pesawat siluman seperti B-2 atau F-35 dikerahkan, adalah mereka telah membentuk medan perang sesuai dengan apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya. Dengan kata lain, Amerika Serikat menggunakan pembom siluman seperti B-2 untuk masuk tanpa mempedulikan situasi pertahanan udara dan menghancurkan target-target yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh pembom dan pesawat tempur lainnya. Setiap serangan ini melemahkan kemampuan tempur Iran, memungkinkan pesawat non-siluman masuk lebih dalam ke wilayah Iran untuk serangan lanjutan. Ini adalah pendekatan berlapis untuk menciptakan supremasi udara dan memungkinkan Amerika Serikat mengatur bagaimana Iran beroperasi serta apa yang bisa Iran lakukan untuk bertahan dari mereka. Hal itu paling jelas terlihat dari apa yang kita saksikan sekarang dari Iran di bidang rudal. Salah jika mengatakan rudal Iran sepenuhnya dilumpuhkan, seperti dicatat oleh Afterburner. Kini, Iran meningkatkan serangan strategis agar bisa menembak sedikit tetapi lebih efektif. Pendekatan itu disorot pada 8 Maret ketika Times of India melaporkan bahwa Iran melakukan serangan rudal terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. The Wall Street Journal menyebut Iran mencoba menyerang radar pendukung pertahanan rudal Amerika dalam beberapa hari terakhir. Afterburner menambahkan bahwa Iran juga memperluas target ke kilang minyak dan sasaran serupa. Iran tetap menjadi ancaman, tetapi berkat B-2, ancamannya tidak sebesar yang mereka harapkan. Ingatlah bahwa ini adalah negara yang membangun seluruh doktrin militernya berdasarkan strategi saturasi rudal yang seharusnya memungkinkan mereka untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Jika B-2 Amerika dan kekuatan udara lainnya tidak menghancurkan lokasi peluncuran rudal Iran di minggu pertama perang, Iran akan melakukan lebih banyak serangan dengan jumlah rudal yang lebih besar dari yang terlihat saat ini. Tentu saja, ini akan meningkatkan serangan sukses, terutama di Israel yang menjadi target utama rudal Iran. Iran perlu lebih strategis dengan membatasi serangan, bukan hanya karena pembom telah meluluh lantakan lokasi peluncuran rudalnya, tetapi juga karena lokasi yang tersisa akan menjadi target begitu digunakan. Afterburner menyatakan bahwa Iran kini memakai strategi tembak cepat.
Peluncur ditempatkan di ruang terbuka, menembak satu rudal, lalu berusaha keras mengamankan peluncur sebelum serangan balasan. Kami bilang berusaha keras karena Amerika Serikat bisa membalas cepat dan keras jika peluncuran rudal terdeteksi oleh radar mereka. Menurut Trump, Amerika Serikat atau Israel dapat melakukan serangan terhadap salah satu peluncur milik Iran dalam waktu 4 menit setelah peluncur itu digunakan. Itu tidak memberikan banyak waktu bagi Iran untuk mengamankan peluncur tersebut. Dan itu berarti setiap peluncur rudal yang dimiliki Iran bisa membuat mereka kehilangan peluncur itu sendiri, sekaligus lokasi yang digunakan untuk melakukan peluncuran. Sedikit demi sedikit, kemampuan rudal yang tersisa milik Iran dilumpuhkan. Masalah makin parah karena serangan ISRX kini fokus memutus kemampuan manufaktur rudal Iran setelah B-2 membuat serangan jauh ke dalam wilayah Iran lebih aman. Rencana Iran untuk membangun lebih banyak rudal tertunda, sehingga setiap peluncuran mengurangi persediaan rudal mereka yang makin menipis. Institut Yahudi untuk Keamanan Nasional Amerika mengklaim pada 5 Maret bahwa Iran telah kehilangan 75% peluncur rudalnya bersama dengan hingga 52% rudal balistik jarak pendek dan 73% rudal balistik jarak menengahnya. Itu terjadi sebelum berita pengerahan pembom terbaru pada 6 Maret tersebar. Apa yang kita lihat di sini adalah penghancuran sistematis seluruh filosofi perang. Setiap serangan mendalam yang dilakukan pembom menutup akses rudal-rudal Iran serta membuat pesawat-pesawat tempur Amerika lainnya lebih aman untuk melakukan serangan mereka. Iran menjadi lebih strategis dalam melakukan serangan karena terpaksa, dan setiap serangan tersebut membawa risiko besar akan balasan dari Amerika. Berbicara soal balasan, Afterburner menyebut ini berarti Amerika Serikat memutus pasokan bagi mesin balasan Iran. Iran memang masih menembakkan rudal, tetapi jumlahnya akan jauh lebih banyak jika peluncur dan lokasi rudal mereka dihancurkan oleh B-2 dan bom presisi penetrasi. Dan itu hanya akan semakin buruk. Selain memfokuskan pada sarana produksi rudal Iran, Amerika Serikat dan Israel juga memperluas cakupan operasi mereka sendiri. Fasilitas minyak Iran sekarang menjadi target setelah begitu banyak kemampuan militernya dinetralkan. Pada 8 Maret, Al Jazeera melaporkan kebakaran besar akibat serangan di 4 fasilitas penyimpanan minyak dan pusat transfer produksi di Teheran dan Al-Bors. Setelah melumpuhkan peluncuran rudal Iran dengan B-2 di fase kedua, Amerika Serikat kini memasuki fase ketiga untuk menghancurkan pasokan bahan bakar yang dibutuhkan Iran agar mesin perang yang mulai hancur tetap berjalan. Ini adalah penghancuran sistematis. Iran tak bisa merespons karena B-2 telah melenyapkan kemampuan tersebut. Dan selalu mengintai di balik cakrawala adalah kemungkinan lebih banyak lagi B-2 yang akan datang untuk melakukan serangan presisi ke target-target paling berharga yang tersisa di Iran. Saat Perang Iran memasuki minggu kedua, berita tersebar bahwa Inggris akhirnya memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya, khususnya RAF Fairford dan Diego Garcia, yang terakhir terletak di Samudra Hindia. Kenapa itu penting? Nah, pembom sudah tiba di RAF Fairford, dan kemungkinan besar kita akan melihat B-2 dan B-52 menyusul. Dengan Diego Garcia sekarang ikut terlibat, semua pembom dapat mendekati Iran, tempat mereka dapat mengisi bahan bakar dan mempersenjatai ulang. Iran telah diserang oleh B-2 yang menempuh perjalanan pulang pergi lebih dari 30 jam untuk mencapai target. Sebentar lagi, waktu tempuh itu akan berkurang secara signifikan. Dan itu berarti lebih banyak serangan B-2 akan dilakukan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi terhadap Iran. Pertahanan udara Iran yang lumpuh tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap serangan pembom tersebut, dan negara itu juga tidak akan bisa memberikan bantuan apapun. Angkatan udara Iran yang sudah lebih lemah dari Amerika Serikat kini lumpuh, dan sisa pesawatnya harus menghadapi kemungkinan Amerika Serikat meluncurkan satu rudal yang mengubah sejarah pertempuran udara. Jika Anda menyukai video ini, pastikan untuk berlangganan Jejak Media untuk melihat lebih banyak liputan operasi Epic Fury. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.